ini sebelumnya ini observasi. Kelas semester berapa? Semester 4 zaman saya dulu kayaknya udah magang deh. Iya, magang 2 deh. Tapi sekarang tuh magang jatuhnya kayak gitu, nggak wajib. Magang tuh di semester 5. Semester 5 itu sampai magang berapa? Magang benar-benar magang 3 bulan di sekolah. Itu kalau magang yang dari kampus. Kalau yang ini sebenarnya udah boleh magang sih, cuma kalau kayak kan kalau dari Kemendikbud sendiri kan ada yang bukan gitu, itu diboleh itu kan. Kan kalau dari kampus sih nggak wajibin. Wajibin. Nah yang magang nanti semester 5 itu 3 bulan. Iya, tapi itu juga pilihan bukan. Soalnya kemarin saya lihat di SKS itu pilihan. Enak banget ya, nggak wajib. Enak banget. Oke, ini gimana nih? Apa nih yang mau ditanya? Administrasi supervisi pendidikan. Ini mau bercerita tentang KBM nggak sih kalau supervisi itu? Yang masalah-masalahnya. Iya nggak sih Iya. dalam kelas? Gimana cara guru untuk ngatasin anak di dalam kelas sebenarnya mah? Kalau supervisi lihat penilaian kepala sekolah terhadap guru lebih tepatnya kalau supervisi. Kalau tadi masalah kurikulum itu mah jatuhnya kalian wawancaranya dalam bidang kurikulum bukan supervisi gitu. Kalau supervisi berarti kira kepala sekolah nilai guru dalam mengajar gitu. Kalau misalnya dari sekarang nih kan masalahnya mau kurikulum yang tadi. Kalau misalnya permasalahan yang ini tuh kan yang lebih spesifik ke supervisinya itu emang di sekolah ini ada Kalau guru, cara ngajar guru lebih tepatnya. Karena kan di sini kan alhamdulillahnya udah ada proyektor semua nih. Nah, itu ada beberapa guru yang belum pakai proyektor, belum mengaplikasikan teknologi, masih pakai papan tulis, masih nulis kayak gitu, masih ngejelasinnya secara metode ceramah. Harusnya kan kalau di sekarang kan di kurikulum yang sekarang harusnya kan anak yang lebih aktif. Tapi ada beberapa guru yang masih memakai hal metode ceramah atau nggak memakai teknologi yang ada gitu. Karena masalahnya gitu doang. Gitu. Kayak gimana? itu sebenarnya permasalahannya itu karena gurunya yang belum Gurunya yang belum terlalu mengikuti gitu. Sebenarnya kita udah ngasih arahan dan segala macam, udah disediain juga, tergantung dari gurunya cara ngajarnya gimana. Gitu. Berarti udah difasilitasi. Difasilitasi ya benar gitu. Kalau supervisi kan ngeliat guru, cara guru ngajar. Terus cara habis itu apa aja yang dia bawa guru. Kalau guru kan bawanya ATP, CP di kurikulum Merdeka. Kalau kurikulum 13 mereka masih bawa FPP dan silabus. Gitu. Kalau di kita kan sekarang kelas 12-nya yang baru mau naik nih ya, itu kurikulum 2013, kelas 10 sama kelas 11 ya di kurikulum Merdeka di fase E sama di fase M. oh berarti yang kelas 10-nya itu baru peralihan gitu ya Bu? Iya, peralihan ke kelas 11 fase M. Nanti di kelas 10 barunya lagi nih yang mau masuk nih peserta didik baru, nah itu fase E. Tapi kita benar-benar baru banget nih, baru kayak orang awam banget yang baru tahu ganti kurikulum gitu ya. Biasanya kita enak kurikulum itu 13, semuanya serba enak, sekarang kurikulum Merdeka yang semuanya serba manjur. Gitu. Anak aja sekarang disuruh milih mau belajar apa. Kalau kita dulu, kalau kita kan dulu mau minat belajar kan kita dites ya. Ya nggak sih zaman kalian pernah gitu nggak sih? Ya. Nah kalau sekarang mereka mau ngambil kuliah, maksudnya mau belajar apa nanti di kelas 11. Tapi respon dari Gimana respon dalam apanya nih? Perubahan susah. Karena kan ada proyek sama temanya dituju. Dan itu harus harus dari dalam 7 itu dalam satu semester itu dua tema. Ini tentu besok mau ada bikin project P5 tuh kelas 10-nya itu tentang bangunlah jiwa dan raga seluruh kita udah pernah kegiatan sama. Jadi nanti di kelas 11 mereka lanjut lagi tema lagi sampai di kelas 12 dua tema lagi sampai selesai. Nanti ada rapat pendidikan nanti dinilai juga dari tema itu gitu. Ya mereka menganggapnya susah karena beda banget. Nggak kayak yang kurikulum 13. Kalau yang 13 itu lebih enak, maksudnya nggak perlu kayak gini, tinggal minat mau bilang IPA IPS. Kalau ini enggak, sesuai dengan minat mereka, mau kuliah kapan nantinya, mereka suka pelajaran apa, bakatnya apa, nah mereka pelajaran di situ. Bapak gimana sih? Ini HP anak ya. Oke, apa lagi nih? Terus kan kalau misalnya itu kan tadi kan anak tuh belum terlalu efektif ya Bu, apa kayak menerima perubahan kurikulum ini itu kalau dari sekolah sendiri, dari kepala sekolahnya atau dari guru itu gimana bisa Kita mensiasatinya dengan belajar, dengan maksudnya gini, dengan ngasih tahu mereka, dengan dikasih tahu dasarnya.
gitu. Terus mereka disuruh melek teknologi, jadi kita benar-benar belajar tentang pakai teknologi ya, contohnya kayak quizzes gitu. Terus bikin kelompok, terus mereka nanti yang nginin sendiri, maksudnya belajar sendiri dan segala macam. Jadi mereka yang benar-benar apa namanya mandiri lah, kita tinggal nilai doang, kan pasti seperti itu kurikulum mereka. Tapi misalnya ya Bu, itu kan tadi kan katanya anak itu suruh melek teknologi, sedangkan dari gurunya sendiri kan tadi ada yang Itu permasalahan di situ. Iya. Itu tergantung dari gurunya masing-masing gitu. Kan kalau di sini nih kita balik lagi ya, karena dibalik lagi itu kita sekolah menengah ke bawah. Kita bukan yang semuanya anak-anak yang wah lumayan gitu. Kita menyesuaikan, cukup menyesuaikan aja. Kita gimana ya, kalau mau kita gedein, mau kita gimanain, kalau misalnya dari kitanya aja, maksudnya bukan gimana, maksudnya kita sekolah yang berkualitas, kuantitasnya semuanya, tapi kita menengah ke bawah rata-rata anak-anaknya. Ada lagi. Tapi kalau geografi Alhamdulillah banyak banget yang minat. Saya nggak ngerti ya, betul kan? Tapi banyak banget yang minat. Kan kemarin saya bikin peminatan tuh ya, ada pelajaran geografi, sosiologi, ekonomi itu di IPS, kan? Itu paling ingat geografi. Ini saya udah bilang kita bakal belajar bumi, kita akan belajar segala planet yang ada, kita akan belajar jadi avatar. Saya kalau ngajar gitu, kalau pertama kali ngajar geo tuh, karena perkenalan ke kelas 10 kan ya. Kalau kelas 11, kelas 12 kan pelajarannya udah lumayan susah tuh. Kelas 10 kan mereka nggak bilang, geo pelajar apa sih? Gitu kan. Soalnya mereka geo tuh bumi, gitu kan. Saya akan menjelaskan ke mereka, kita akan belajar tentang avatar, tanah, semua air, kita akan belajar di situ. Ya nggak sih? Nah, itu mereka menariknya di situ. Oh iya, nih belajarnya kayak gini, belajarnya gini. Oh. Di kelas 11 saya bilang, nanti kita kelas 11 akan belajar orang mati sama orang hidup, kita akan belajar dinamika kedudukan kan, kayak gitu. Oh kawin, kalau saya kali, gitu. Kita akan belajar itu, gitu. Kita akan belajar binatang-binatang, fauna, gitu. Jadi biar meningkatkan mereka mau belajar, gitu. Dibandingkan pelajaran yang lain kan, ngitung, gitu kan. Nah, gitu. Alhamdulillah pada minat. itu kan tadi kan yang kata faktor penghambatnya itu kan karena gurunya yang tidak bisa mengikuti. Ya, belum bisa mengimplementasikan teknologi yang ada. Kalau itu selain itu ada lagi nggak sih? Paling lebih ke anak sih, kalau anak ya paling yang bully gitu. Satu, paling nggak bisa itu doang di kalau di sekolah. Tapi emang bully masih ada, maksudnya masih sesering itu di sekolah. Masih. Paling cuma mulut doang sih, kayak ngata-ngatain gitu doang. Dunia jadi emosian, jadi sekarang kan mental. Mental langsung kayak bluk gitu. Itu cuma dikatain apa sih gitu loh. Udah nggak tembak sekarang, udah ngerti ngomong apa, tiba-tiba baper gitu. Jadi heboh gitu aja sebenarnya. Oh, lebih kayak gitu-gitu aja sih. Kalau yang lain sih nggak ada sih. Ya paling masalahnya kalau ngerokok, main anak SMA ya kan, asem-asem dikit ngerokok. Itu sanksinya apa? Itu diskorsing. Berapa kali? 3 atau nggak seminggu, tergantung dari BK-nya. Tapi kalau ketahuan pertama, misal kalau dia dapet beasiswa, langsung dicabut beasiswanya. Jadi nanti bayar full. Kasihan ya. Iya. Kalau bullying itu sanksinya apa? Cuma teguran doang sih, anaknya dipanggil baru-baru. Kalau sampai kita baru sekali ya. Kalau nggak mungkin kalau kayak gitu sampai dia berkali-kali, berarti dia nggak ada pikiran ya dulu. Yang penting kalau anak zaman sekarang tuh dikasih tahu sih sebenarnya, disayang, dikasih tahu, jangan dimarahin. Nah di sana tuh nggak bisa digituin, nggak bisa diomel-omelin. Soalnya kalau mentalnya dia makin keras juga, dia malah ngelawan sama kita, ya kan? Terus nanti yang ada ngadu kan gitu takutnya, gitu. Nggak mau sekolah lagi, gitu. ntar gurunya kena. Padahal sih Makanya gitulah susah-susahnya kita mengurus anak-anak ini gitu. Susah. Bukan 1-2 orang kan, lumayan anaknya banyak. makanya jadi guru. Harus sabar. Bisa jadi guru ya, Bu. Iya, harus sabar gitu kan. Kita nemuin satu karakter bukan satu karakter doang, banyak gitu masalahnya. Nanti kalau PPL ngerasain kok. Tapi sebenarnya seru juga jadi guru karena gimana ya, kalau kita capek kita namanya karakter anak-anak kan beda-beda ya Bu. Kadang ada aja yang bikin seneng, Iya, nggak selalu kayak lucu ya. Iya. Ada aja. Tapi malah justru anak-anak SMA masih ngajarin SMA dibandingkan SD gitu. Kalau SD kan Anak kayak kecil. iya lebih susah banget itu diaturnya, lebih Benar. panggil juga. Kalau SMA kan kayak gimana ya, iya masih bisa diomongin. Karena mereka udah masa-masanya, udah masa-masanya
ada pikirannya lah gitu. Kalau misalnya anak kecil kan kita harus ngomong kayak sama mereka. Kalau ini kan ya gertak aja dikit juga mereka gertak kita juga mereka takut gitu. Ada lagi? Kalau faktor pendukungnya apa Bu? Tadi kan penghambat ya Bu Jasa, itu kalau pendukungnya apa Bu? Pendukungnya tadi kan ini kalau belum ada sarana dan prasarana. Terus selain itu ada lagi kan? Paling ini apa? Lebih ke apa ya? Faktor pendukungnya aplikasi-aplikasi ngajar ya. Nanti dari saya itu biasanya saya suka ngasih gitu. Misalnya ada aplikasi ini nih, coba diimplementasikan ke anak gimana caranya kayak gitu sih. Jadi gitu aja sih sebenarnya. Sebenarnya tergantung dari guru ngajarnya. Bisa atau enggaknya, kita mau ngasih kayak gimana pun kalau guru ngajar tetap gitu juga, mau gimana? Sebenarnya nggak mengatur dari gurunya sendiri, mau ngatur anaknya gimana, mau ngajarnya gimana, itu dari gurunya sendiri. Itu udah ngasih anak, ibu jangan gini, pak jangan gini. Tapi gurunya dalam kelas begitu, kita suka nanya ke anak, nanti gurunya ngajarnya gimana, bisa Bu Ina ngajarnya gimana, enak nggak? Bu ini enak nggak ngajar, kita selalu nanya, suka nanya. Nanti biar nanti dari bahan evaluasi, kita ngasih tau ke gurunya kayak gitu. Oh, biasanya suka gitu kayaknya. Tapi kan itu kan dari anak muridnya ya Bu, itu evaluasi dari anak murid. Kalau misalnya dari gurunya sendiri nih, maksudnya itu kan sebagai wakil kepala sekolah ya Bu, maksudnya tiap ada nggak sih Bu evaluasi yang dilakuin gitu untuk ke guru-gurunya gitu? Ada ini yang pada supervisi. Supervisi itu 3 bulan, 3 bulan sekali. Gitu. Jadi nanti yang bakal nilai wakil sama kepala sekolah. Jadi kita bakal ngeliat cara gurunya ngajar gimana. Itu penilaiannya dari supervisi ini. Kan kita nggak mungkin dong saya ngajar ngeliat, saya juga ngajar nih, nggak mungkin saya ngeliat guru ngajar lain kan nggak mungkin. Oh, data daripada supervisi ini, makanya supervisi ini kan penilaian sebenarnya. Kalau kurang, Tetap harus dikasih tahu yang kurang. kira gitu. Enggak dong. Nggak mungkin kita masih memutuskan rezeki orang itu mana. Misalnya gitu, tapi ini kan ada perubahan gitu. Oh belum apa? Enggak mana ya? Poin-poinnya Bu. Balik lagi ke orangnya. Namanya orang itu beda-beda. Iya, balik lagi sebenarnya ke orangnya. Itu fasilitasi lagi lah, maksudnya kita bisa aja nggak ada laptop, kita kasih laptop nih, Bu nih mau laptopnya, kita pinjemin laptop, Ibu ngajarnya gini ya. Sebenarnya kalau bisa untuk zaman sekarang, anak-anak kan sukanya kan gitu ya, ngajarnya dibandingkan harus nulis nggak sih? Iya. Ya nggak sih? Atau mah kita kasih anak tema, nanti anaknya presentasi. Dulu baiknya kan kayak gitu. Kalau zaman sekarang kayak gitu. Yang penting anak ngerti, anak tahu. Tapi kalau kita mau ngomong 1000 gimana pun anak nggak ngerti sama aja bohong. Tergantung dari kita cara ngajarnya gimana, bawa kelasnya gimana, anak kelasnya gimana. Mau ngajarnya seperfect apapun, kalau anak tetap tegang, anak tetap gak mau ngajar dari itu nggak bakalan masuk. Gurunya bisa nggak sih ikutin apa arus teknologi, arus perkembangan kayak minat anak? Materi mah gampang nih ya, materi itu gampang. Berbalik. Bentar ya. Materi itu gampang. Kita belajar dari kita belajar dari YouTube semuanya bisa. Tapi untuk bawa kelas itu susah. Suasana menghidupkan suasana kelas. Kita bawa anak takut anak tegang semua. Itu susah banget. Kalau lagi anak SMA kan lebih kayak gini, gimana ya suasananya itu kalau misalnya ada bencana yang kayak gitu kayak Sendiri kan. Kenapa sih tuh guru ya? Jadi pokoknya peran guru dipertanyakan banget gitu ya Bu, kayak harus ngikutin perkembangan apa nih yang lagi viral sekarang, Lagi mau mau ngapain ya. gitu, iya. Misalnya kita ngajar ngajar kita diem aja nih, atau nggak misal kita ngajar cuma monoton gitu, itu kan udah bosan. Kita berkata bakal ngomong Bu yang ngajar gurunya ngajarnya gini doang. Ya terus saya ngomong dengan gurunya ya, gitu. Bu nanti ngajarnya gini ya. Kan anak-anak zaman sekarang lebih vokal. Nggak kayak dulu nggak diem tuh enggak. Lebih vokal Bu nggak suka Bu belajar ini nggak suka bukan gurunya aja kadang ngomong gitu. Iya. Jadi gitu aja, makanya gimana caranya kita ngebawa suasana, kalau materi belajar sebenarnya pasti pinter bisa gitu ya. Tapi untuk ngebawa suasana pasti memang kita siswa. Lagi anak-anak 10 anak baru, kita nggak tahu peraturan gimana. Langsung dari sekolah. Dari SMP kayak langsung kaget, iya kaget, iya cari jalan sendiri gitu. Ada lagi sih. Ada nggak hasilnya Ibu setelah edukasi aplikasi yang ada di Dari anak ada. Karena nanti maksudnya mereka jadinya belajarnya, oh kalau dengan media berarti mereka tahu nih cara aplikasinya gimana. Itu nilainya juga lebih bagus gitu. Gimana? Ada hasil belajarnya sebenarnya. Lagi
Misal nih Bu, dari gurunya ada peningkatan. Kalau bisa harusnya ada dong dengan cara gitu ya, tadinya kita belajar cuma pakai papan tulis doang, sekarang udah harus pakai proyektor. Anak zaman sekarang kalau lebih kanan lebih mandiri. Nah, gitu. Jadi mereka bisa nyari kemanapun, bukan cuma dari sumber, bukan dari guru. Cuma untuk sekolah kan dulu dari sumber cuma dari guru doang ya kan. Kalau yang sekarang bisa dari manapun, karena kita membebaskan. Jadi bisa IT juga masukkan. Nah iya, makanya sepertinya pelajaran TIK Iya benar. lagi. Terus nggak boleh balas WA ya? Iya nggak apa-apa. Terus misalnya nih ya, ibu kan udah menyediakan aplikasi ya kepada anak-anak. Kadang kan aplikasi pembelajaran itu kan nggak semuanya gratis ya Bu, bisa Iya. Itu ibu gimana? Biasanya di sini tuh ada ini, tahu kayak kelas pintar, kayak ada orang-orang yang datang yang ngasih apa sih aplikasi dari kelas kayak misal kelas kita, nanti kita bayar kelas kita itu. Nah dari bagian mereka yang ini untuk kita. Gitu. Jadi dari sekolah sendiri itu benar-benar menyediakan ya Bu, aplikasi kayak Ya pasti. apa aplikasi pun diusahakan gratis gitu. Iya pasti, apalagi kan maksudnya balik lagi ya ke sekolahnya nih, karena memang ke bawah kita juga pengen dilihat yang bagus, caranya gitu. Kalau mau ya kita emang pengen jadi sekolah yang bagus yang gimana, tapi kualitasnya bukan kualitasnya sih yang maksudnya bagus, tapi dari keadaannya begitu kan kita mau gimana lagi. Terus sebenarnya sih gitu lebih tepatnya. Nanti kalau saya nggak ada jadi guru pasti lebih ngerti, lebih paham. Menyediakan Sarjana pendidikan gimana sih sepeda ya kan? Sepeda. Iya, sepeda. Nah iya. Sudah masuk. Anak-anak udah pada pulang dari kelas meeting. Makasih ya Pak. Ya, sama-sama. Semoga sukses, semoga lulus tepat waktu ya, Mbak. Amin. Amin ya Allah. Semoga sabar menghadapi dosen-dosen.